gitu ya. Jadi artikelnya sendiri mulai dari pendahuluan, literature review atau theoretical framework, kemudian methodology atau methods, results and discussion, kesimpulan ya. Mungkin dua atau tiga slides. Dan kemudian slide berikutnya ini kira-kira akan ke jurnal ini, seperti ini, nah, judul jurnalnya, linknya ini, dan kenapa, terus kemudian kira-kira jurnal ini masuk Sinta berapa, Ki berapa, fokusnya kemana, atau skopnya apa, kemudian apa yang sudah dilakukan, apakah sudah submit ataukah masih proses buat akun, dan lain sebagainya. Atau kira-kira kenapa ke jurnal ini? Gitu ya. Nah, Nur tadi kok keluar, terus masuk lagi. Terlempar, Pak, mati lampu. Wah, di mana posisi sekarang? Di Kediri, Pak. Oh, soalnya kalau lihat backgroundnya itu kayaknya lagi di gunung atau di mana itu, di Kediri ya. Loh, Kediri kadang masih mati lampu tuh. Ini lagi hujan lebat, Pak, di sini. Walah, lah, kok Sidoarjo dan Surabaya kering kerontang. Ya hujan sih, tapi biasanya malam ya. Kalau di Sidoarjo itu malam, kan cuma sebentar. Nah, di sana sudah sering hujan ya, tapi cuaca tetap panas atau bagaimana? Di sini biasa aja, Pak. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Kalau siang jam 2 gitu pasti mendung, Pak. Terus hujan. Oh, ini maksudnya Pare kan, Pare Kediri kan? Kedirinya saya selatan, Pak, dekat mau ke arah Tulungagung. Oh, lah ke arah Kampung Kediri, Kampung Kediri, Kampung Inggris tiga berapa puluh jauh? lima menit, 45 menit lah, Pak. Kayak Motor atau Surabaya Sidoarjo gitu, pakai motor. motor? Tapi pasti kilometernya lebih jauh itu kalau Oh iya, lancar. Pak. Iya, karena nggak macet di sini. Berapa? 30 kilo? Ada? 35 kiloan, Pak. 35 kilo. Oh, apa jalur apa? Jalur truk atau bis Iya, luar kota? jalur bus itu, Pak. Simpang 5 Gumul itu terus nanti masih ke utara setengah jaman lagi. Hmm, I see, I see. Surabaya Oke. Bangkalan mungkin, Pak. Surabaya Bangkalan. Ya Surabaya Bangkalan kan agak susah ya disamakan ya karena medannya beda ya. Ya Restu ya. Kan Surabaya Bangkalan kan lewat Kenjeran terus Suramadu. Kena macetnya Surabaya, Pak, kalau Bangkalan itu. Nah, iya, tapi Suramadu lepas Suramadu sampai Bangkalan kan lancar kan? Lancar. Setelah jembatan Suramadu yang Kedong Cowa itu yang macet parah Nah iya. biasanya. Macetnya itu ada Kenjeran dan sekitarnya kan. Ya oke, siap ya bagaimana? So far so good. Mungkin sekedar ini aja update. Sudah sampai mana? Mungkin dari Nur Rahma dulu. Hmm. Saya masih ini, Pak, mau konsultasi sama Pak David kalau sudah oke di pendahuluan dan latar belakang nih saya OTW untuk ke penelitiannya. Ya ini mungkin bisa di-share kalau mau di-share. Eh, Biar bisa dilihat sebentar. bareng-bareng. Oke, sementara Nur Rahma itu skicihan. Masuk ke bab 3 baru metodenya. Oke. Membuat Boolean expression ya. Hmm. Tentang apa tuh saya kok lupa.
Lead review ya atau scoping? Scoping saya itu tentang kemampuan pemahaman membaca yang saya lanjutkan dari semester lalu, tapi saya kombinasikan dengan gamification. I see. Oke. Restu? Ini Pak, saya sebenarnya ada pertanyaan. Kemarin kan untuk research questionnya itu kan saya ada 4 ya. Kemudian untuk yang pertama itu saya mau melihat patternnya, terus menggunakan untuk yang Fast Viewer itu Pak. Nah, Mm-mm. tapi untuk artikel yang akhirnya saya kan sudah saya lakukan ini apa eksklusi inklusi itu mendapatkan 23 artikel untuk yang dianalisis. Nah, untuk yang dimasukkan ke Fast Viewer itu hanya 23 artikel itu atau semua artikel yang saya dapatkan dari Scopus dari yang searching Boolean Research itu, Pak? Hmm. Saya terus yang kalau belum pernah pakai Fast Viewer ya. Kalau masih Iya, ingat Bu Vicky ngomongnya bagaimana kemarin? kemarin Bu Vicky memasukkan semuanya. Cuma kalau memasukkan semuanya ini kalau dari yang saya cari ini Pak di scopus.com ini Heeh. hasilnya 144 dokumen yang Ya. sesuai dengan Boolean research-nya. Tapi Hmm. kalau untuk yang dianalisis lebih lanjut itu kan harus baca benar-benar baca abstrak dan juga baca artikelnya. Nah, Hmm. dari yang saya baca dari abstraknya itu mendapatkan 23 artikel yang cocok untuk dilanjutkan untuk sistematik reviewnya. Tapi kalau misalkan cuma 23 ini, 23 artikel, itu nanti dimasukkan untuk download RIS-nya tidak bisa di Scopus. Karena kalau di Scopus itu download RIS-nya langsung otomatis semuanya seperti itu. Untuk yang dimasukkan ke Fast Viewer-nya. Atau mungkin nanti saya coba tanya Bu Vicky saja, Pak. Untuk lebih Iya, coba jelasnya. ya. Iya. Mungkin pilihannya kalau memang memakai atau begini, tergantung related studies yang apa namanya yang juga sama-sama memakai itu kan, Hmm. memakai Fast Viewers. Ada nggak related studies yang juga sama-sama memakai Fast Viewers Kalau itu? yang related study belum ada sih, Pak. Kalau yang ada itu menggunakannya bukan systematic review tapi scoping menggunakan ini Fast Viewer. Nah, terus bagaimana itunya? Tapi tidak dijelaskan untuk memasukkan ke Fast Viewer-nya itu apakah semua datanya dimasukkan atau bagaimana gitu. Cuma menunjukkan hasil dari data dimasukkan Fast Viewer, kemudian jaring-jaringnya seperti itu aja. Tapi untuk apakah data yang dimasukkan itu semuanya atau yang hanya sesuai dengan boolean-nya saja yang dimasukkan ke post viewer-nya, tidak disebutkan di artikelnya, Pak. Hmm, Bentar, Atau mungkin nanti saya coba tanya Bu Vicky saja, Pak, An- boleh, boleh, supaya boleh ya. lebih ini. Iya. Ya, saya coba Hmm, menghubungi Bu Vicky. oke, oke, oke. Ya, untuk dipastikan ya. Iya, Pak. Oke. Dimas? Kalau saya ya sama Pak masih di bab 3 dan baru bisa ambil datanya itu di tanggal 28 karena sekolah saya SAS-nya di tanggal segitu Pak. Tes membaca. Jadi masih Terus? masih sama seperti kemarin sih update-nya. Belum ada update yang baru. Tinggal nunggu Mm-mm. ujiannya aja untuk anak-anak. Oke. Kapan itu? 28 Pak. 28 ya? SAS itu. 28. 8. Berarti yang nanti minggu depan dipresentasikan bagaimana? Tapi itu juga tergantung mapel saya di hari apa sih Pak sebenarnya Pak. Jadi Oh, begitu. baru mulainya. Jadi nanti apa ya anak-anak rencananya saya kasih apa soal di situ nanti saya melihat dari soalnya kan banyak kan membaca ya Pak karena soal literasi terus nanti di situ saya ukur benar salahnya itu Pak. Dari situ
kemampuan membacanya nanti diukur dari situ. Maksud saya, benar salahnya. Oke. Oke. Thank you, Dimas. Ya, Pak. Vincent, Vincent ya. Eh, saya bahasnya ini sih Pak, game based learning in primary education. Jadi saya bahasnya metodenya tuh systematic literature review. Nah, kebetulan saya juga masih baru sampai di metode sih Pak. Lagi mencari artikel-artikel di database. Ya. Meternya seperti apa? Mungkin bisa diterangkan. Ini systematic literature review tadi ya. Iya Pak. Oke, mungkin sudah berapa artikel yang didapatkan dari mana saja. Terus Saya Oh ya Pak, saya rencananya pakai tiga ini sih Pak, database. Yang pertama itu hmm, Scopus, yang kedua Gstore sama PubMed. PubMed ya. Iya. PubMed itu tidak khusus untuk medicine, enggak. Soalnya artikel yang saya jadikan eh, eh, paper acuan itu pakai PubMed juga sih Pak. Tapi Hmm, tidak bukan tidak hanya menggunakan tiga database seperti saya Pak, itu kayaknya lima eh, deh. sebentar. Ini tadi apa? Game based learning In primary education. in primary education. Game based learning in primary education. Kuantitatif, kualitatif nggak masalah ya? Iya Pak. Oke, game based learning. Em, Mohon maaf tanya, ini apa enggak terlalu luas nantinya? Kalau tahunnya apakah dibatasi? Tahunnya dibatasi sih Pak, 10 tahun terakhir, Dengan karena alasan, untuk eh, alasannya karena salah satu research question saya itu hmm, eh, mau melihat apa apa sih game based learning yang paling populer di primary education. Jadi untuk melihat keterbaruan dari artikel-artikel terdahulu Pak. ya dan mungkin juga perlu diungkapkan bahwa istilah game based itu kan baru baru muncul sejak tahun berapa, ya kan? Dan kemudian game based learningnya ini berbasis apa dulu? Apakah termasuk web based, mobile based, ataukah semua yang mau dilihat ya? Uh, iya Pak. Kan ada mobile based application ya, misalnya Android, iOS, tapi juga ada yang web based kan. Web based itu yang dia mainkan lewat laptop atau PC. Nah, itu kan perlu ini kan dijelaskan. Terus konteks learningnya apa dulu? Formal, informal misalnya. Ini language learning ya? Uh, iya Pak. Hmm. Hanya khusus bahasa Format Inggris atau kenapa? tidak tidak ada ini sih Pak, khusus bahasanya, tapi yang dikhususkan sini di primary education itu sendiri Pak. Hmm. Jadi bisa ini languages ya. Ya Pak. Si game based learning karena bayangan saya ya bayangan saya itu bisa dapat banyak sebenarnya. Walaupun sudah ada batasan 10 tahun terakhir. Kira-kira dapat berapa dari 3 databases itu? Dapat berapa banyak? Vincent ya? Ada berapa artikel yang didapat? Oh ya Pak, maaf saya tadi mute. Eh, Kalau untuk sekarang saya baru cari yang di Scopus sih Pak. Hmm, pakai itu ya. Booleannya apa?
Booleannya bentar saya apa dulu filenya. Dan yang di PubMed saya kurang familiar ya. Itu bagaimana? Kalau yang di PubMed sama sih Pak untuk booleannya. Hmm, Hmm, PubMed. Oke, PubMed itu dari National Institute of Health ini ya. iya. Oke, ada advanced search ya. Advanced. Terus fieldnya diubah nggak? Eh, saya belum belum nyoba buka di PubMed sih Pak. Oh, ya ini kan pakai Iya, add with and or not ya. Oke. iya, iya. Oke. Tapi seperti yang saya pernah ungkapkan ya, kalau misalnya artikel tentang language learning itu sebenarnya lebih banyak di eric.gov sih ya. Karena di sini saya lihat PubMed itu kalau di keterangannya sih, ya, biomedical literature itu bla 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 di situ. Jadi saya nggak tahu apakah, tapi mungkin coba dicoba saja ya. Ini kan pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ini ya? Atau mungkin Iya, ada PubMed yang lain? Saya kurang tahu. iya Pak PubMed itu Pak. Oh, yang itu. Oke, oke. Ya, mungkin perlu dipertimbangkan database yang lain ya. Contohnya adalah yang kayak saya katakan Eric gitu. Di Eric. Eric itu kan singkatan Education Resources Information Center ini. Jadi mereka memang khusus hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, ini ada advance juga di sini, advanced search. Ya. Nah, ini bisa dilihat ini misalnya hanya author ya bla bla bla. Ini banyak ini. Ini bisa dilihat sendiri. Dan setahu saya bagusnya Eric itu apa? Banyak yang open access. Jadi ya mungkin bisa dipertimbangkan. Oke? Baik Oke, Pak, terima kasih. ya. Betelioni? Apakah suara saya terdengar, Pak? Dengar. Di mana ini? Di Krian? Iya, Di rumah? Oh, oke. iya, Pak. Krian hujan enggak? Mendung parah, Pak. Oh, mendung. Soalnya Krian hujan, kuduran kering kerontang. Iya, memang, Pak. Agak lain soalnya. Iya, 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 monggo. Jadi saat ini saya sudah sampai tahap data analisis, Pak. Tapi masih dalam data making sama data coding. Jadi saya sudah mencari artikelnya. Jadi saya menggunakan 3 database. Pertama Scopus, ScienceDirect, sama Eric. Untuk Scopus sendiri saya menemukan ada 110 artikel, sedangkan Sains Direct ada 128 dan untuk Eric sendiri ada 354. Nah, untuk tahap selanjutnya ini masih sedang dalam proses untuk apa namanya melihat aksesibilitasnya sama screening screening aksesibilitas sama document type-nya. Jadi Hmm. apakah dia open access sama Hmm. apakah dia artikelnya ini artikel primary artikel atau grey artikel. Hmm. Hmm. Mohon maaf, betul ya. Tentang apa? Topiknya saya lupa. Topik saya general synthesis. Maaf, bisa diulang? Sebentar, Pak. Ah.
Topik saya di Generative Artificial Intelligence on Heeh. Pre-Service English Teacher from the Global Lens. Agak putus-putus mungkin koneksi bisa mungkin Oke, tulis di chat. Jadi oke, bentar, Pak. pemakaian generative AI. Generative AI berarti tidak fokus ke ChatGPT saja ya. Iya, betul, Pak. Jadi bisa Gemini, bisa Copilot, apalagi Perplexity, Elicit. Tadi besok mungkin ada yang presentasi yang Jenny AI, terus ada Claude, kalau tidak salah, macam-macam ya. Iya, Pak. Oke, on pre-service English teachers from the global lens. Iya. Eh, bisa maksudnya apa ini? Bisa dijelaskan? Jadi di sini saya ingin fokusnya ini terhadap penerapan GenAI dalam service Hmm. teacher ini, Pak. Nah, menurut bagaimana benefit dan tantangan dari penerapan GenAI itu, terus persepsi sekaligus attitude mereka terhadap integrasi GenAI, dan bagaimana mereka mengadopsi penggunaan GenAI itu ke dalam pembelajaran bahasa Inggris. Global lens berarti apa? Dan dari jadi nggak fokus hanya satu tempat, Pak. Jadi kan saya pakai metode SLR kan, Pak, sistematik. Jadi kalau Hmm. eh, jadi karena sistematik, jadi lensanya ini dari berbagai penjuru gitu, Pak. Jadi fokus, tapi dengan fokusnya IFL aja, Pak. Oh ya, jadi negara-negara yang menganut Yang IFL ya, ya. ya betul, Pak. Hmm. Mungkin judulnya kayak, kalau menurut saya kok perlu di diubah itu. Mungkin bisa ditambah di impact atau di effects ya, Oh, Pak. di impact on terus dampak ke apanya. Jadi bukan ke orangnya, tapi apa dari orang tersebut. Misalnya dampak terhadap eksistensi mereka, misalnya dampak terhadap apalagi ya, yang bisa ada dampak terhadap keberlangsungan pekerjaan mereka misalnya, atau apanya. Nah, tapi mungkin kan sudah dapat artikel tadi. Nah, artikel itu berapa banyak, terus hal-hal besar apa dari artikel itu yang bisa disimpulkan atau didapatkan. Mungkin bisa dibagi. Walaupun belum dijelaskan secara sistematik, tapi kan pasti ada ketemu hal-hal tema-tema besar ya. Jadi ini kan melihat dampak dari generative AI kan ya. Ya, Pak. Nah, dan dampak ini tadi bisa dikatakan dampak baik, dampak buruk ya kan. Positif, negatif impact. Nah, ini kalau saya bisa Oh, mengira-ngira ini keberlangsungan, ini kan pre-service kan berarti masih mahasiswa kan. iya, masih mahasiswa. Nah, nah, ini apa dampak kepada apanya dari mahasiswa calon guru ini? Eh, Mungkin Nah, saya ada bayangan ini menurut penelitian saya yang kapan hari, Pak, ya. Jadi mungkin mm-mm. mengganggu apa sih, mengganggu karir mereka, kayak kan substituting gitu loh, Pak, substitute karir mereka gitu loh, Kak. Jadi karir di servisnya ini terganggu gitu loh. Oke, Sana ada bisa jadi. Mm-mm. ya, Bisa jadi. Tapi kan ini kan kalau dijadikan sebuah penelitian empiris, itu kan ya, dalam bayangan saya kan dilakukan dengan misalnya menyebarkan kuesioner tentang persepsi kan. ya, Pak.
Nah, ini kalau penelitian, tapi kalau ini dalam bentuk literature review SLR, berarti kan sudah menggabungkan hasil dari penelitian sekian banyak orang, gitu kan ya? Ya, Nah, dan ini kan kalau secara umur kan mungkin belum 2 tahun ya. Jadi batasannya mungkin apa awal ya? Bagaimana? saya saya kasih batasan sampai itu Pak 5 tahun. Tapi waktu itu saya penelitian GMI dulu tuh kebanyakan tuh dimulai dari tahun 2022. Nah, iya, ya itu tadi sekitar 2 tahun. Iya, Setahu saya loh, memang AI itu sudah eksis, sudah around sekitar hampir 10 tahun mungkin atau malah lebih. Tapi itu AI dari generasi yang katakanlah bisa dikatakan generasi yang lama gitu ya. Generasi lama itu misalnya chatbot. Kita ngetik, nanti ada muncul balasan chat dari robot. Itu generasi lama chatbot. Eh, misalnya ya iseng-iseng tanya gitu, where is Surabaya? Dan dia akan narik, Surabaya is the capital city of the province of Jawa, gitu. Tapi kalau kita misalnya minta dia si chatbot itu, please write me an apa namanya academic article about dan mungkin nggak akan mampu dia, ya kan? Karena apa? Trainingnya itu belum semasif saat ChatGPT muncul. Nah, itu yang membedakan sekarang itu. Kemasifan, kan namanya pre-train ya, GPT ya. Jadi dilatih dulu terus-menerus. Dan dilatihnya itu dengan data yang begitu besar. Itu yang membuat ChatGPT itu menjadi fenomena. Dan itu kan baru muncul akhir 2022 setahu saya, ChatGPT itu. Itu yang membedakan itu. Apa istilahnya, turning point ya. Nah, baru meledak kan awal 2023 sampai sekarang 2024. Berbagai yang lain ikut ya. Dan yang besar-besar itu kan Gemini sama Copilot karena memang mereka di backup oleh dua perusahaan besar ya, Google dan Microsoft ya. Dan barusan saya baca itu eh, Cina ya bisa mentrain karena train itu mahal. Ketika ChatGPT itu dilatih atau ditrain itu membutuhkan biaya yang begitu besar karena konsumsi listrik dan datanya itu besar banget ya. Itu yang belum mampu dulu dilakukan oleh AI zaman dulu itu. Ya, AI zaman dulu hanya kayak scratching the surface. Kalau ini ChatGPT ini dibongkar, ibaratnya ada tembok besar itu dia bongkar sudah dia, ya amburadul berantakan jadi terus dia ambil. Jadi ibaratnya kayak ada orang nyimpen duit di gudang itu. Ya, kalau GPT sorry AI zaman dulu itu hanya bisa ngikir gini ya. Ada lubang dikit, uangnya keluar cedung dikit. Nah, si ChatGPT ini pakai pakai bom. Dar, akhirnya keluar banyak data-data yang terus kemudian dia dengan apa algoritma yang sudah diciptakan oleh para ahlinya itu data-data itu tidak olah. Sehingga makanya kan sekarang kita misalnya hampir apapun yang kita tanyakan itu bisa mampu dia jawab ya kan, mampu dia tanggapi gitu ya. Ya sesuai dengan ya ini informasi yang dia punya itu dari mana-mana dari internet. Dan itu besar sebenarnya ongkosnya. Makanya investasinya besar sebenarnya. Dan ini kan yang membuat nilai valuasi si ChatGPT ini begitu besar ya dan kemudian menarik perhatian yang lain. Saya dengar-dengar sih 100 juta dolar habis hanya untuk ngetrain itu.
Dan Cina, nah, ada yang kaget. Dengan hanya 3 juta dolar, mereka bisa. Ya, karena sistemnya, yang bagaimana membuat sistemnya itu. Gitu ya, betul ya nih ya. Mungkin coba dicek lagi, dapat berapa artikel, terus artikelnya itu memang apakah benar-benar tentang generative AI yang baru ini misalnya, dan sebagainya. Iya. Kalau Gobelins ya, saya kira nggak masalah ya. Bisa dari misalnya eh, artikelnya harus beda-beda negara gitu ya, dan sebagainya. Tapi yang penting lagi itu apakah memang itu generative AI yang baru ini, terus apakah melihat dari sisi guru, calon guru ya, beri service karena mungkin yang paling terdampak kan language teachers ya dan future language teachers kan, itu kan ya. Nah, dalam Iya, hal Pak. ini kan English ya, English language teachers, future English language teachers. Kenapa? Karena memang English language is the biggest language business in the world ya kan. Iya, Pak. Nah, kalau language-language yang lain, Mandarin, Prancis, mungkin ya ada lah, tapi tidak semasif pada Inggris. Nah itu tadi, salah satu yang terdampak kenapa English language, karena data terbesar memang in English. Ya, data yang bisa diolah oleh generative AI sekarang ini, ya karena kan tadi itu, dia menjebol gudangnya itu, gudangnya itu sebagian besar isinya dalam bahasa Inggris. Ya, sehingga data-data yang dia punya itu ya sebagian besar dalam bahasa Inggris. Dan juga fakta bahwa berapa puluh persen konten internet itu memang dalam bahasa Inggris. Saya lupa sekitar 65 sampai 70% mungkin. Dan kalau kita lihat kemudian proporsi dari bahasa yang kedua, ketiga itu sangat jauh ya, jomplang. Jadi saya kira mungkin tidak ada generative AI yang khusus spesifik menggali data ya dari bahasa non bahasa Inggris, misalnya Perancis, Mandarin. Nggak tahu di Cina, mungkin ada Cina ya, I don't know. Perancis, Jerman dan sebagainya. Ya mungkin yang dianggap tidak worth it ya. Karena toh dengan mengandalkan bahasa Inggris dan kemudian kemampuan translasi data dari yang lain-lain kayak bahasa Indonesia itu bisa dia translasi dengan otomatis. Ya, seperti sekarang Anda ngetik dalam bahasa Indonesia, ya nanti dia bisa memberikan input dalam bahasa Inggris. Tapi apakah itu hasil terjemahan dia atau memang murni dari sumber bahasa Indonesia? Nah, itu yang kayaknya ya masih belum jelas. Oke, begitu. Oke, kalau gitu kita manfaatkan kesempatan minggu depan untuk eh, kita lihat bareng-bareng apa yang perlu ditanyakan, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang sudah on point lah istilahnya. Gitu ya. Oke, kita lihat punyanya Restu. Wah, ini sudah di-share ya. Bisa di share screen Restu? Kok Restu, sorry, Rahma. Maaf. Ini ya. Saya, Pak. Ya. Hmm. Judulnya adalah YouTube Based Study in Kampung Inggris Bahrain. Hmm. The authorization center utilize YouTube as supplementary material.
Jadi ini khusus online instructions ya. Online TOEFL instructions. Oke, ini apa? Kuantitatif ya? Gimana, Pak? Kuantitatif ya ini. Kuali, Pak. Oh, kuali. Tadi ya. Hmm. Perceived benefits-nya didapat dari interviews. Betul. Oke. Memakai YouTube ya, supplementary material. Iya, Pak. Strategi dan tantangan tadi yang mereka temui atau mereka terapkan saat menggunakan YouTube itu ya. Iya, Pak. Ini dalam konteks TOEFL-nya yang apa? Listening berarti? Atau yang mana? Semua TOEFL, karena kalau online itu tidak dipisah-pisahkan skillnya, Pak. Jadi semua gitu. Enggak kan maksudnya tidak. Oh ini anu ya, konten YouTube videos tentang TOEFL. Betul, Pak. Oh, dalam bayangan saya itu kayak YouTube suruh nonton sebuah apalah ya, nggak tahu saya video apa, terus supaya nanti listeningnya bisa. Oke lah, katakanlah mungkin konteksnya kan TOEFL listening itu kan akademik ya. Nah, akademik itu ya eh, misalnya ada kuliah tentang biologi, nah, misalnya itu disuruh nonton terus supaya nanti eh, siswanya itu jadi akrab dengan istilah-istilah biologi misalnya gitu kan ya. Nah, Kalau kayak ini gitu. untuk TOEFL seluruhnya sih, Pak. Jadi nggak hanya listening, karena kalau online itu kan eh, apa kurang intensif gitu ya, Pak ya. Jadi Hmm. dari gurunya itu ditambahkan pelengkap gitu, Pak. Jadi YouTube-nya itu sebagai materi pelengkap ketika tidak di kelas online. Asia, Asia. Oke. Kenapa milih YouTube? Karena ini memang apa diterapkan di sana. Jadi mulai mungkin sekitar awal tahun ini, kalau dulu kan online ya hanya online tanpa pelengkap materi. Kalau sekarang dibikinkan silabus yang ada YouTube-nya gitu, Pak. Oh, memang di silabusnya itu memang sudah ada. Iya. Jadi ketika Ada. eh, ini saya tanyakan apakah YouTube-nya itu channelnya orang lain atau bikinan institusinya sendiri, mereka bilangnya campur gitu, Pak. Oh. Jadi ada yang dibikinkan sendiri, misalkan hari ini materinya structure and written expression, terus nanti selengkapnya materinya kalau masih bingung, tolong tonton channel ini gitu. Nah itu ada gurunya sendiri yang bikin, ada yang dibikinkan dari lembaganya, dan ada yang nyomot punya orang gitu. Dari luar Indonesia atau dari Indonesia juga dalam negeri? Nah itu yang belum saya dapatkan secara lengkap sih Pak, tapi gambarannya ada yang eh, tutornya sendiri yang bikin, ada yang sudah disiapkan materinya dari lembaga. Oke, terus ini 7 orang ya guru ya, Iya, Pak. instruktur. Yang ditanyakan apa ke mereka? Tadi apa? Ada di appendixnya Pak di bawah pertanyaannya. Oke. Oh, ada satu yang sudah MPD ya. Iya, Pak. Sudah MPD full time di sana. Ini iya full time. Ada yang masih ongoing MPD juga ada, Pak. Oh, lagi sekolah. Iya, Wah, masih. hebat juga ya. Full time Iya, Pak. semua ini. eh ada beberapa yang ini, Pak, apa namanya kayak apa ya? Board membernya gitu ada juga. Jadi board member lembaganya juga ikut ngajar. Sama ada yang freelance. Oh, oke. Ada yang apa? eh, Permanent employee, permanent teacher, ada yang Iya, yang part-time sambil sekolah itu teachers. tadi, Pak. Oke.
Ya, sebenarnya kemampuan guru ketika apa namanya memang harusnya seperti itu ya kalau kita lihat di mana-mana dan setahu saya di luar negeri itu misalnya Finlandia lah ya guru SD atau TK pun tuh minimal S2 loh Iya. kalau nggak salah. Oke. Oh, transkripsinya pakai ini. Ini akurat fit.io ini. Kan nanti sambil kita cek ulang, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan. Apa nggak tergantung inputnya? Outputnya apa? Kayak tergantung yang ngomong itu jelas apa enggak. Iya, betul. Jadi nanti saya sambil cek ulang. Oke, ini apa indeksnya? Iya. Untuk yang research question pertama itu saya tanyanya langsung ke yang pemangku kebijakan, Pak, yang bikin programnya atau silabusnya. Jadi gimana sih pemasukan YouTube-nya sebagai suplementari ini di kelas online tuh seperti apa? Karena saya sendiri juga belum terlalu paham. Kalau yang untuk research question kedua itu eh, ketujuh orang, ketujuh instructors atau tujuh teacher itu yang saya interview. Ini keterangan tentang videonya belum ada kayaknya ya. Untuk itu jadi jawabannya bukan sih, Pak? Bukan di ini, di pembahasannya nanti. Di mana? Di research question saya yang pertama. How to TOEFL instructor utilize. Tapi kan how to ini how, bagaimana. Iya. Cuman data tentang misalnya berapa yang dibikin sendiri, berapa yang apa tadi ngambil itu kan saya lihat tidak ada Oh, saya pikir itu tidak nanti buat jawaban itu, Pak. Bukan ya? jawabannya kan ini kan pertanyaannya how. How Iya, itu kan bagaimana ya? iya. Oh maksudnya diawali dengan itu Iya, ada jadi penjelasan yang mereka itu pakai YouTube-nya boleh itu sih. seberapa kali. Terus saya juga belum dapat Oh Pak ininya. enggak kalau Hasil. kalau kalau frekuensi sih bisa menjawab ini. Cuman informasi misalnya ada berapa jumlah video dan sebagainya itu loh. Nanti Misalnya kalau ada saya masukkan ke sini sekalian, apakah research question-nya diganti atau how gimana, Pak? to ya bentar. Mungkin bisa ditambahkan di sini tapi tidak ini ya, tidak tidak apa? Tidak detail. Misalnya hanya menyerangkan bahwa ada yang kayaknya ada ya. Oh, Saya coba setahu saya ada ya. sudah ada sih, Pak. Tapi Ya saya tadi bacanya cuman ini aja sekilas ada sekilas sudah ada, Pak. di di mana Di saya kok nggak lihat YouTube base poin kedua halaman berapa nih. yang di literatur review, Pak. Oh, daily review Nah, itu yang bawah. ini. Poin yang kedua bawah lagi, Pak. Ya Oh ini ini. YouTube base, YouTube video base. Ini bukannya secara general ya. Yang Terus paragraf ke terakhir mungkin, Pak. tiga tiga the presence of Hmm, Oh, belum ya, Pak. belum ada. Baik, baik. Ya, ya ini related study semua toh, ya Iya. kan? Nah, belum ada. Enggak, tadi kan kamu menerangkan ternyata videonya itu ada yang bikin sendiri. Nah, ini saya belum lihat di sini. Mungkin kalau nanti
data angkanya bisa dimunculkan ketika pembahasan, ya kan? Tapi kalau Iya, videonya itu misalnya jumlah total saja, katakanlah ya. Nah, itu kan iya, Pak. bisa di Saya pikir awalnya itu bagian dari pertanyaan saya, jadi nanti saya jawab di uh, terakhir. Karena saya sendiri belum bertemu sama manajer online-nya, jadi belum dapat ya, jawaban. ya mungkin bisa diterangkan di sini mungkin Iya, apa looking at uh, a number of video YouTube video. Karena intinya kan dimuat di YouTube, tapi ada yang dibikin sendiri, ada yang ngambil gitu kan. betul, Pak. Nah, sebentar, yang dibikin sendiri itu fully in English atau ada Indonesianya? Oh, belum nonton saya, Pak. Oh, gitu. Terus yang ngambil sendiri kan macam-macam tuh. Setahu saya ada orang Indonesia, ada yang dari luar, ya kan? Iya, Banyak kan? Nah, iya, orang Indonesia kan pasti menerangkan dengan bahasa Indonesia biasanya. Terus ini menggabungkan semua ya, Pak. Jadi listening, structure, sama betul. reading ini kan ya. Karena memang kelasnya ini tidak dibagi per skills ya. Iya, TOEFL in as a whole ya. iya betul. Oh, I see. Oke. Ini pengalaman ngajar secara keseluruhan atau khusus di tempat tersebut, di Mahesa Eh, itu? ini yang beberapa, ini masih saya tanyakan yang di Mahisanya aja sih, Pak. Kalau yang The Whole harusnya ini ya, Pak ya. Sebelumnya apakah pernah juga gitu ya, Pak ya? Bisa, bisa jadi. Ya. Kalau usia kira-kira ini enggak Usia? relevan nggak kira-kira usia? Ini female cuma satu ya. Iya, Ya kayak ini kan sudah 20 tahun ini. Berarti ya, mungkin nggak tahu, mungkin secara technological apa praw prowess ya prowess istilahnya technological knowledge-nya itu kan mungkin anu nggak tahu ada bedanya mungkin dengan yang masih 2 tahun ini kan pasti ini baru, baru. apalagi ini sudah MPD tapi dia cuma 2 tahun berarti kan sepertinya fresh graduate dari masters ya. Iya. Kayaknya kalau fresh graduate enggak, Pak. Cuma baru bergabung. Oh gitu. Kalau yang 20 tahun ini memang supervisornya, supervisor ITP. Supervisor ITP, I see. Jadi sudah sangat familiar dengan bentuk ITP. Oke. Nah, berarti ini nanti dikerjakan sesuai tematik ya. Iya, Pak. Hmm, Oke, ya, Gimana, Pak? Lanjut, Pak ya? ya, monggo, monggo. Dan juga sangat menarik kalau dilihat dari sisi students-nya sebenarnya. Oh iya, Jadi, itu yang waktunya, Pak. Nggak cukup iya, nanti. ya, both sides itu menarik. Iya. Dan bisa kemudian dibandingkan ya. Gurunya mengatakan begini, tapi studentnya siapa tahu berbeda itu kan menarik. Ya itu, sangat membantu pekerjaan saya. Tapi studentnya bilang, aduh, Pak. iya, malah bingung, nah, kan repot. By the way, terakhir, itu ketujuh instruktur itu apakah punya video sendiri-sendiri? Atau Enggak, Pak. Hanya beberapa saja yang aktif punya video sendiri-sendiri karena sudah punya banyak subscriber. oh, I see. Bikin video itu kewajiban dari Mahasiswa Institute, diwajibkan. Tidak, Pak. Hmm. Kalau, nah ini yang untuk yang baru ini, silabus yang baru ini yang
eh, apa memanfaatkan YouTube ini. Nah, saya kurang tahu. Jadi ada beberapa guru yang memang ditugaskan untuk membuat video untuk pembelajarannya ini. Nah, itu tapi kan diuploadnya di apa ya? Tidak dipublis gitu loh, Pak. Jadi nanti yang dikasih link channelnya itu hanya yang kursus Hmm, saja. Seperti unlisted ya. apa Skill Academy mungkin kayaknya. Ya, unlisted ya. Karena Iya, memang untuk kalangan pribadi ya, kalangan iya, Pak. internal ya. Tapi kalau guru biasanya dipublish. Oh, Susah, Pak, bikin video, terutama yang listening itu kan sering ke-ban ya suaranya. Audionya kan dianggap melanggar copyright. Jadi sering ini dihilangin gitu suaranya tiba-tiba. iya, karena dari copyrighted materials kan. Iya, jadi makanya memilih kalau listening itu biasanya di apa tidak dipublish. Hmm, I see, I see. Ya, karena susah ya mereplikasi listening ya seakan-akan seperti native ya. Wah, bisa bikin sendiri terus di apa actingkan sendiri kan memang susah kan. Jadi nggak natural ya. Akhirnya ngambil dari copyrighted materials itu kan. I see. Jadi lebih ke pembahasan ini ya, apa contoh soal kayak gini, terus pilihan jawabannya apa gitu kan. Terus kenapa harus ngambil pilihan jawaban itu misalnya ya. Iya, kalau soal structure dan reading seperti itu. Sama materi, Pak. Biasanya ada materi structure yang harus dijelaskan lebih detail lagi. Nah, kekurangan waktu di pengajaran online itu dialihkan ke YouTube. Ini berlaku untuk tiga itu. Untuk listening, structure and written expression, dan reading juga. Iya, Pak. Jadi mungkin nanti akan menarik kalau melihat bagaimana persepsi mereka pada tiga itu. Mana yang Oh iya, menurut mereka paling menantang atau paling berat misalnya. iya. Ya, ya. Ya, oke. Oke, saya kira begitu saja untuk hari ini ya. Terima kasih semua. Good luck. Mudah-mudahan ada progres sampai minggu depan ya.